Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Adik Sudirman. Seperti biasa, kita akan sharing tentang jurus ampuh TOEFL, skill 4, passive. Bagian listening comprehension, part A. Jadi, sebelumnya silahkan teman-teman siapkan dulu alat tulisnya, baik pulpen maupun buku. Dan jangan lupa, karena ini skill 4, teman-teman bisa ikutin dulu skill 1, 2, dan 3 di video sebelumnya, supaya pembelajarannya bisa menyeluruh. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui, di kalimat bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah active, yang kedua adalah passive. And now we are going to discuss about the passive sentence. Kali ini kita akan sharing kalimat pasif yang dijadikan soal di TOEFL. Ya kan? Jadi pasif itu kalau bahasa Indonesianya adalah awalan di atau ter. Misalkan ditulis, ditelepon, terkunci, tersapu, disapu, dan lain sebagainya. Nah, ternyata skill pasif ini juga ada di soal TOEFL. Bagaimana bentuk soalnya? Kita akan lihat bareng bersama-sama ya. Fokus dulu. Oh iya, video ini akan lebih mantap karena ini listening. Kalau teman-teman semua bisa menggunakan headset ya untuk fokus, karena sifatnya adalah kita mau latihan dulu. Kita lihat sini. Well, example on the recording you hear. Jadi sebenarnya dalam TOEFL itu cuma satu kali. Jadi tidak ada pengulangan, hanya satu kali. Seperti biasa, listening comprehension itu fokus pada second speaker. Ya, second speaker. Misalkan, is that a new chair? Yes, we just bought it last week. What does the woman mean? Seperti biasa gitu. Nah, di mana letak pasifnya? Tadi si woman-nya, we just bought it last week. Itu adalah aktif, maka jawabannya adalah pasif. Jadi triknya adalah jika di soalnya bentuknya aktif, maka jawabannya adalah pasif. Or contrary atau kebalikannya, jika di soalnya itu adalah pasif, maka di jawabannya adalah aktif. Nah, di sini kita lihat, kalau kita perhatikan, we just bought it last week. Kita baru saja membelinya minggu lalu. Nah, ini kan aktif nih. Ya, maka kita lihat di sini kalimatnya mana nih yang aktif. Kalau yang ini aktif, berarti ini kita eliminate, kita kurangi. Ini juga nih aktif, eliminate, berarti antara B and C. Nah, di sana kita lihat mana yang bentuk pasif. Ya, untuk pasif itu cirinya adalah to be dan past participle atau verb 3. Di sini ada to be sama-sama, dan di sini ada verb 3. Per case sama dengan sinonimnya dengan bought. Jadi pilihannya adalah C. Itu kalau sistemnya adalah tulisan. Ini kan bagaimana Pak? Ini kan mendengar, listening comprehension. Nah, itu tadi fokus pada pembicara kedua, kalimatnya aktif atau pasif. Kalau pembicara keduanya aktif, maka jawabannya adalah pasif. Kita lihat ya contoh soalnya. Nah, before it, sebelumnya kita lihat passive statement. If the conversation contains a passive statement, the answer to the question is often an active statement or contrary. If the conversation contains an active statement, the answer to the question is often a passive statement. Ya, tadi kalau statementnya di conversationnya itu passive statement, maka jawabannya adalah aktif or contrary. Kalau di soalnya itu aktif, maka jawabannya adalah pasif. Oke? Dan pasif ada to be dan verb 3 atau past participle. Itu fokusnya. Silakan. I thought you had a bicycle. What happened to it? It was stolen.
Number 1. What does the man mean? Oke, kita ulangi. Mungkin tadi kaget kok tiba-tiba ada soal ya. Persiapan ya. Kita latihan nomor 1 dulu tentang soal pasif yang ada di TOEFL. Kita ulangi. I thought you had a bicycle. What happened to it? It was stolen. Number 1. What does the man mean? Oke. Kira-kira ya kalimat kedua yang didengar itu apa? It was stolen. It was stolen. It was stolen itu artinya adalah itu dicuri. Nah, kalau itu dicuri kan pasif, maka jawabannya harus it was stolen itu pasif, it was stolen itu dicuri, maka jawabannya harus aktif. Nah, teman-teman silahkan analisis mana pilihan ganda dari A, B, C, or D ini yang bentuknya aktif, kemudian yang artinya sama. It was stolen itu dicuri. Nah, kira-kira ini semua kebetulan aktif. Semuanya aktif, jadi bisa kemungkinan. Oke, someone took the bicycle. Seseorang ngambil sepeda. It was stolen. Itu dicuri. Seseorang mengambil. Oke, berarti bagian A. Ya, karena kalau yang B itu sold. Sold itu adalah menjual. Ini never had, itu belum pernah punya. Ini kalau ini bahkan dia mencuri. Ya. Kita lihat jawabannya A, B, C, or D. Oke, A. Kenapa? In the dialogue, the man said that it was stolen. This passive statement is close in meaning to the active statement. Someone took the bicycle. Answer A is therefore the best answer to this question. Oke, jadi jelas kalau conversationnya itu pasif, maka jawabannya kemungkinan yang aktif. Tinggal dilihat lagi yang sesuaikan dengan artinya. Oke, nomor 1 clear. Siap-siap nomor 2. Do you know if Shelley got a job? A company hired her 2 days ago. Number 2. What does the woman say about Shelley? Oke, kita ulangi lagi, fokus ya. Do you know if Shelley got a job? A company hired her 2 days ago. Number 2. What does the woman say about Shelley? Oke, the company hired her. Jadi perusahaan itu mengangkatnya. Nah, itu bentuknya adalah aktif. Maka jawabannya disinyalir ini adalah bentuk pasif. Kita lihat lagi yang bentuk pasif mana dari A, B, C, or D ini. She will start, enggak. Terus she was hired, bisa jadi. Ini pasif ya. Ini aktif, ini pasif. Kemungkinan B and D. Tetapi di sini ada 2 days ago bersama dengan before yesterday. Oke, kemungkinan jawabannya adalah kita lihat. Oke, bravo ya. B, she was hired the day before yesterday. Dia diangkat 1 hari sebelumnya. Penjelasannya? Ya, in the dialogue, the woman said that the company hired her 2 days ago. Jadi perusahaan itu mengangkatnya 2 hari yang lalu. Nah, ini kan bentuknya bentuk kalimat aktif. This active statement is close in meaning to the passive statement. Ini mendekati artinya dengan she was hired the day before yesterday. Dia diangkat 1 hari sebelum kemarin, yaitu namanya 2 hari yang lalu, ya. Answer B is therefore the best answer to this question. Clear? Oke, coba lagi untuk nomor 3, masih latihan. Siapkan pulpennya. Do you still have the books on the American presidents? Sorry,
I already took them back to the library. Number 3. What does the woman mean? Kita ulangi. Do you still have the books on the American presidents? Sorry, I already took them back to the library. Number 3. What does the woman mean? Oke. Aktif apa pasif? Ya. Saya katanya sudah mengembalikannya. Nah, kira-kira apa nih kembalinya itu sinonimnya apa? A, B, C, or D. Terus aktif, berarti jawabannya adalah pasif. Yang bentuk pasif dari A, B, C, or D ini mana? Ini kan aktif. Ya. Ini aktif. Ini aktif. Nah, yang 3 aktif, yang 1 pasif, berarti jawabannya yang C, yang pasif. Itu juga bisa dipakai strategi seperti itu. Kalau dia hanya satu-satunya bentuk yang berbeda, aktif dan pasif. Misalkan semuanya ketiga-tiganya aktif, ya yang 1 yang pasif itu jawabannya. Atau kebalikan, ketiga-tiganya pasif, yang 1 aktif, itu juga bisa dipilih. Ya, ingat ini kan listening itu hanya 12 detik. Jadi emang analisisnya harus cepat tak gitu. Oke? Tadi dikembalikan. Nah, itu juga sama dengan return. Terus ada lagi library, kita cek. Ya, yang C ya. In the dialogue, the woman says that I already took them back. This active statement is close in the meaning to the passive statement. The books were returned. Answer C is therefore the best answer to this question. Ya, saya baru saja membawanya kembali ya, atau mengembalikannya kembali. Nah, ini kan aktif, maka pasifnya buku-buku itu dikembalikan. Did Kathy get the job in the French department? She was interviewed by the department chair. Number 4. What does the man say about Kathy? Oke, seperti biasa fokus ke pembicara kedua. Kita ulangi lagi ya. Did Kathy get the job in the French department? She was interviewed by the department chair. Number 4. What does the man say about Kathy? Ya, jika mendengar tadi di soal itu bentuknya bentuk pasif, otomatis jawabannya itu harus bentuk aktif. Ya, dengar apa tadi ada interview, ya ada ya. Silakan A, B, C, or D. Kita lihat analisis dulu. Yang diinginkan adalah yang aktif. Nah, ini aktif. Ini juga aktif. Ini aktif. Kemungkinan semuanya bisa karena ini sama yang aktif. Nah, yang artinya sama dengan yang dimaksud si pembicara itu yang mana? Kira-kira. Oke, A, B, C, or D? Oke, good. Yang D. Kenapa? In the dialogue, the man said that she was interviewed by the department chair. This passive statement is close in meaning to the active statement. The head of department interviewed her. Answer D is therefore the best answer to this question. So it's clear for us. Ini jelas bagi kita yang mau ikut tentang tes TOEFL itu, kalau di recordingnya itu adalah aktif, jawabannya adalah pasif, atau kebalikan, kalau pasif aktif. Yang penting ada clue-cluenya itu artinya sama. Tadi kita dengarkan ada interview. Ya. Terakhir latihan number 5. Could you put some additional information into the letter you've been writing? Sorry, but the letter was already mailed. Number 5. What does the woman mean? Oke, number 5. Kita ulangi lagi. Could you put some additional information into the letter you've been writing? Sorry, but the letter was already mailed. Number 5. What does the woman mean? The letter was already mailed. Nah, itu surat-surat telah dikirimkan.
Jadi itu adalah passive, maka jawabannya itu adalah aktif. Kita lihat di sini yang aktifnya ada berapa? Oke, number A, B, C, and D. Oke, semuanya aktif. Langkah berikutnya yang artinya sama dengan yang di recording. Kira-kira she receive it, dia menerima itu. Yang B, she will include the information, dia akan mencakup informasi itu. She already sent it, dia telah mengirimnya. Someone already made it to her, seorang telah mengirimkannya kepadanya. Kira-kira yang sesuai dengan recording yang mana? Great, yang C ya, Charlie. In the dialogue, the woman stated that the letter was already mailed. Surat itu sudah dikirim. Nah, itu kan passive. This passive statement is the close meaning to the active statement she already sent it. Perhatikan di sini ada to be was, maka di sini juga ada verb to. Itu kuncinya. Kalau ini udah kepastian verb 3 atau past participle tidak bisa berubah. Ya. Answer C is therefore the best answer to this question. Well, setelah kita tadi latihan 1 sampai 5, sekarang kita langsung praktek langsung ya. Dan there is no repetition on recording, tidak ada pengulangan dalam recording. Kita dengarkan, siapkan alat tulisnya, langsung jawab. Dengarkan baik-baik recordingnya. Do you know if the exams have been graded yet? The exams were graded by the teaching assistant. Number 6. What does the man say about the teaching assistant? Ya. Only 12 seconds. Oke, A, B, C, or D? Good. Bravo. Ya, jawabannya adalah B. She graded the exams. Kenapa? In the dialogue, the man stated that the exams were graded by the teaching assistant. This passive statement is close in meaning to the active statement she graded the exams. Answer B is therefore the best answer to this question. Jadi dalam recordingnya itu adalah pasif, maka jawabannya adalah aktif. Dan artinya sama saja. Yang di recordingnya itu adalah ujian telah dinilai. Kalau di jawabannya adalah dia menilai ujian atau mengukur ujian. Oke? Siap? Number 7. What's the matter? I was frightened by something that just happened. Number 7. What does the man mean? Oke, recordingnya itu pasif. Kira-kira frightened itu sama dengan apa? Oke, bravo ya. Jawabannya adalah B. Something scared him. Sesuatu menakutinya. Karena dari tadi recordingnya saya takut tentang sesuatu. Kita lihat penjelasannya. In the dialogue, the man says, I was frightened. Saya ketakutan. This passive statement is close in meaning to the active statement something scared him. Answer B is therefore the best answer to the question. Okay, number 8. How did Pat do in the art contest? We were all surprised by her success. Number 8. What does the woman mean? Oke, A, B, C, or D? Great. Oke, alpha. Ya, yang A. Why? In the dialogue, the woman says, we were all surprised by her success. Kita semua terkejut dengan kesuksesannya. This passive statement is close in meaning to the active statement.
pet success astonish everyone. Ya. What did you think of the prices at the clothing store? The store lowered its prices for the sale. Number 9. What does the woman say about the prices? Okay. A, B, C, or D. Good. A. The price was decreased. Yeah, they were decreased. The last. Is the contract complete now? The contract has been signed by everyone involved. Number 10. What does the man mean? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good. Yang delta. Ya, alasannya adalah the contract has been signed by everyone involved. Itu sama dengan all interested parties sign the contract. Oke, that's all about passive. Bagaimana mengerjakan soal TOEFL yang mengandung topik passive voice. Kalau dalam bahasa Inggris passive voice. Jadi intinya adalah kesimpulannya, if the conversation contains a passive statement, the answer to the question is often an active statement. Or contrary, if the conversation contains an active, the answer to the question is often a passive statement. Kemudian cari yang artinya itu sama walaupun bentuknya beda, aktif sama pasif, tapi konteks dari kalimat tersebut adalah sama. Clear? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diikutin video-video yang lainnya yang berkaitan dengan trik atau strategi atau jurus ampuh TOEFL versi Ade Sudirman. Di video-video yang lain juga sudah dibahas dan itu bisa dijadikan sumber belajar bersama-sama. Thank you very much. Bye.